Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Pada kesempatan ini kami akan membuat video mengenai materi struktur data, khususnya mengenai stack dan queue, beserta implementasinya dalam kehidupan nyata menggunakan analogi perpustakaan. Materi ini sangat penting dalam dunia pemrograman karena stack dan queue digunakan dalam berbagai sistem komputer, mulai dari browser, sistem operasi, hingga pengelolaan antrian data. Pertama-tama, izinkan kami perkenalkan nama kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Igusti Lanang Darmiase dengan NIM 2515091007 dan juga teman saya. Dan saya, Idewo Gede Sudah Parguna dengan NIM 25150911148. Pada video ini, saya akan menjelaskan bagian mengenai materi stack. Stack adalah struktur data linear yang mengimplementasi prinsip LIPO, yaitu last in, first out. Artinya, elemen yang terakhir dimasukkan akan menjadi elemen yang pertama dikeluarkan. Analogi yang kami gunakan adalah tumpukan buku di meja belajar. Mahasiswa hanya meletakkan dan mengambil buku dari posisi paling atas yang disebut sebagai top. Terdapat 3 operasi utama pada stack. Yang pertama, push, yaitu menambahkan elemen ke bagian top. Yang kedua, pop, yang mengambil dan menghapus elemen dari top. Dan yang ketiga, pick, melihat elemen paling atas tanpa menghapusnya. Contoh penerapan stack secara bertahap itu langkah pertama, kondisi stack masih kosong sehingga is underscore empty dalam kurung bernilai true. Langkah kedua dilakukan push buku algoritma sehingga buku tersebut menjadi top. Langkah ketiga dilakukan push buku basis data sehingga basis data menjadi top baru. Langkah keempat dilakukan pick untuk melihat elemen paling atas yaitu basis data. Langkah kelima dilakukan pop sehingga basis data diambil dan algoritma kembali menjadi top. Dari simulasi tersebut dapat dilihat bahwa stack bekerja berdasarkan prinsip LIPO. Untuk materi selanjutnya mengenai queue akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang queue. Queue adalah struktur data linear yang mengimplementasikan FIFO, yaitu first in first out. Artinya, antrian pertama yang datang adalah antrian pertama yang keluar. Oke, analogi yang saya gunakan adalah antrian peminjaman buku di perpustakaan. Jadi, mahasiswa yang datang duluan di perpustakaan adalah mahasiswa yang dilayani di perpustakaan. Oke, jadi di sini queue memiliki 2 proses, yaitu enqueue dan juga dequeue. Enqueue adalah proses menambahkan elemen baru pada rel, sedangkan dequeue adalah proses mengambil elemen di front. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu queue ya, mengulangi tadi. Queue adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip FIFO. Elemen yang pertama masuk adalah elemen yang pertama keluar, seperti antrian di loket atau antrian di perpustakaan atau antrian yang lainnya. Di FIFO ini di queue ini terdapat beberapa operasi ya. Yang pertama ada front, sisi depan antrian tempat elemen keluar. Kalau dari sisi belakang antrian tempat elemen baru masuk gitu. Kemudian ada FIFO. FIFO ini adalah sistem yang digunakan oleh queue, yaitu first in first out. Yang pertama masuk juga yang pertama dilayani gitu. Oke, berikut adalah operasi-operasi dasar dari queue sendiri. Yang pertama ada enqueue. Enqueue ini menambahkan elemen X ke real atau ke belakang antrian gitu. Jika antrian penuh, dia akan overflow. Ada dequeue. Dequeue menghapus dan mengembalikan elemen dari front depan jika kosong underflow. Yang ketiga ada front. Front itu melihat elemen di front tanpa menghapus. Siapa yang berikutnya itu yang dilayani. Itu kayak depannya gitulah. Siapa yang depan dilayani gitu. Nggak perlu menghapus dia. Yang ketiga ada is empty. Itu mengecek apakah antrian kosong. Habis itu dia mengembalikan true atau false gitu. Kalau antrian kosong itu melihat benar atau salah gitu di antrian itu. Kalau antrian ini kosong gitu. Terakhir ada size. Size ini mengembalikan jumlah elemen yang saat ini ada di dalam antrian gitu. Lanjut. Berikut adalah simulasi antrian. Itu simulasi nyata pada perpustakaan bisa dibilang. Dimulai dari loket dibuka. Ini posisi loketnya itu dari kosong, habis itu dicek benar apa salah loketnya itu dari kosong apa enggak gitu.
Habis itu lanjut, Andi datang. Andi ini langsung mengisi front dan juga rear, karena nanti elemen pertama yang datang, jadi dia ngisi front dan juga rearnya gitu. Lanjut, habis itu Budi menyusul. Budi ini langsung menjadi rear karena dia datang. Frontnya itu kan Andi otomatis yang pertama dilayani. Habis itu Budi menjadi front gitu. Habis itu Citra, Dina, Eko datang. 5 orang ini langsung dimasukkan ke dalam antrean gitu, berurutan gitu. Otomatis di sini yang menjadi front itu Eko, karena Eko ini datang paling akhir gitu. Dia otomatis diam di belakangnya. Sorry, tadi yang menjadi rear itu Eko, bukan menjadi front. Sorry. Salah. Selanjutnya, nah setelah Andi dilayani, otomatis si Budi ini langsung menjadi front, yaitu yang langsung dilayani gitu. Kemudian jika ada elemen baru, kita anggap saja ini elemen baru, dia itu langsung masuk dalam menjadi rear gitu, atau elemen belakangnya gitu. Terus aja gitu sampai selesai gitu. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang program Python tentang Q ini ya teman-teman, berupa gini dia, antrean perpustakaan gitu. Jadi dalam program ini kita mempunyai 4 tahapan. Pertama, kita siapkan dulu antrean kosong, lalu mahasiswa masuk satu persatu, kemudian petugas melayani mereka berurutan, dan terakhir kita cetak siapa yang sudah dilayani gitu. Pertama, kita punya objek Q, lalu kita punya daftar 5 nama mahasiswa dengan loop for. Setiap nama dimasukkan ke antrian pakai NQ. Mereka masuk dari belakang sesuai prinsip FIFO. Setelah antrian terisi, kita cek kondisinya. Front untuk lihat siapa paling depan, SAS untuk hitung jumlah, lalu petugas mulai melayani. DQ mengambil orang dari depan antrian. Saat Fajar datang, dia langsung masuk ke belakang antrian yang sudah berjalan gitu. Kita ikuti program baris per baris. Perhatikan bagaimana kondisi antrian berubah setiap kali operasi dijalankan. Yang merah itu DQ, orang keluar yang hijau NQ, orang masuk di akhir urutan dilayani persis sama dengan urutan data. Itulah bukti FIFO itu bekerja ya teman-teman. Selanjutnya, Q bukan cuma teori. Printer di kantor pakai Q, dokumen dicetak sesuai urutan kirim itu menggunakan Q juga, internet pakai Q untuk routing data, rumah sakit juga menggunakan Q sebagai antrian, kemudian game online sampai sistem operasi di komputer kita semuanya menggunakan Q setiap harinya gitu. Oke, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa stack dan juga Q memiliki 2 perbedaan. Stack menggunakan LIFO, sementara Q menggunakan FIFO. Stack sendiri memiliki 1 poin akses, yaitu top, sementara Q memiliki 2 poin akses, front dan juga rear. Oke, jadi di sini stack cocok digunakan untuk sistem yang berbalik, contohnya seperti undo, rendo, recursi, dan aplikasi navigasi browser. Sekian video dari kelompok kami. Apabila ada salah kata yang tidak mengenakan, kami mohon maaf. Tutup dengan Pramod Santi. Om Santi. Demikian video dari kelompok kami mengenai materi stack dan Q. Kami berharap materi ini dapat dipahami dengan baik. Sekian dari video kami ucapkan terima kasih.